Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share on social media. Komen positif dan semoga ini video bisa bermanfaat untuk kalian semua for your education, experience, dan perjuangan hidup. So, let's go start about my journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita baik, sehat, dan semangat menjalani kehidupan ini. Sudah 6 bulan saya dinyatakan sebagai seorang HIV positif di Indonesia, dan saya sedikit menceritakan flashback pengalaman hidup saya dan perubahan yang terjadi selama 6 bulan saya sebagai seorang HIV positif. Video ini bertujuan untuk memberikan pelajaran hidup, edukasi, semangat perjuangan, dan motivasi untuk kita semua. Dulu saya sebelum positif hanyalah seorang anak muda yang berandal, yang hanya memikirkan tentang kepuasan diri, kesenangan diri saya. Ketika saya menyukai satu hal, saya harus mendapatkan hal tersebut. Ketika saya ingin hal ini, saya harus lakukan bagaimanapun caranya. Itu yang saya lakukan dulu. Saya tidak mengenal yang namanya sholat, saya juga tidak tahu tentang ilmu agama. Padahal saya terlahir dari keluarga yang sangat dekat dengan agama. Ayah dan ibu saya juga mengenal agama, kakak saya juga sama, tapi saya tidak peduli dengan hal tersebut. Itulah saya yang dulu. Banyak perubahan nanti yang akan saya ceritakan ke teman-teman semua. Akhirnya di tanggal 21 Maret di tahun 2022, saya positif HIV. Dan seperti yang kalian ketahui, positif HIV di hari pertama itu rasanya hancur, berantakan. Saya juga pernah dan hampir melakukan aksi bunuh diri di Jogja. Saya hanya bisa menangis di kos-kosan karena saya sendirian di sini, tidak memiliki keluarga sama sekali. Saya masih ingat sebelum saya positif, ibu saya selalu bilang kayak gini, "Kapan ya anak saya ini bisa untuk sholat? Lekat hatinya untuk tidak meninggalkan sholat." Dan saya pun sering berbohong kepada kedua orang tua saya. "Kamu udah sholat?" Saya bilang udah, tapi nggak sholat sama sekali. Dan bahkan ketika ibu menanyakan saya sholat, jujur saya seperti nge-skip pembahasan itu di telepon. Karena saya tidak nyaman tentang ajaran agama pada saat itu. Ada seperti kehangatan dan juga mungkin iblis dan setan yang mempengaruhi otak saya ketika ibu saya menyuruh saya sholat, mendengarkan ceramah. Saya tidak menyukai hal-hal seperti itu. Yang saya lakukan hanyalah kesenangan diri, kepuasan diri, dan ya saya lakukan. Pada saat itu, hari pertama saya positif, saya hanya bisa nangis seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Saya ingat ibu saya menyuruh saya untuk sholat. Nah, di situ saya ambil sejadah. Dari takbiratul ikram pertama sampai salam terakhir, nggak pernah air mata saya berhenti untuk menetes. Saya nangis sejadi-jadinya ketika sujud, memohon ampun, memohon pertolongan kepada Allah. Saya mengembalikan diri saya kepada Sang Pencipta. Ya Allah, kuatkan saya, beri saya pelajaran hidup, beri saya kebahagiaan, kuatkan pundak saya untuk menjalani hari-hari berikutnya, karena saya tidak akan kuat tanpa adanya kekuatan dari Engkau. Seperti itulah doa saya ketika sholat. Menangis ketika sholat itu hampir saya lakukan, karena saya nggak bisa lagi membendung rasa sedih, amarah, emosi, kekecewaan dalam diri saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menangis. Dan bahkan pada saat itu juga bertepatan dengan Ramadan. Di momen Ramadan itu mengajarkan saya banyak hal. Bagaimana saya harus berjuang melawan virus di tubuh saya, harus minum obat, harus bangun pagi, harus tetap semangat bekerja, harus berjuang. Semuanya campur aduk di momen Ramadan itu. Dan bahkan saya juga sempat menyerah pada saat itu, karena saya sudah tidak sangat kuat lagi menjalani proses-proses pengobatannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya diberikan kekuatan lagi oleh Allah. Saya tidak tahu, ketika saya selesai sholat, ada rasa kebahagiaan yang tidak bisa saya jelaskan. Ada rasa kesenangan yang dulunya saya lakukan, ini berbeda, kesenangannya itu abadi, kekal, damai intinya pada saat itu. Hikmah tersebutlah yang membuat saya kuat sampai saat ini. Saat ini, saya tidak takut dengan manusia. Saya tidak takut dengan kebencian dari manusia. Saya tidak takut dengan ujaran, cercaan, makian, bulian dari manusia.
Saya hanya takut Allah marah ketika saya melakukan hal-hal buruk. Saya takut jauh dari Allah. Saya takut Allah membenci saya. Kemudian yang berubah dari hidup saya yaitu adalah pola pikir atau cara pandang. Dulu saya memikirkan yang namanya duniawi dan kesenangan diri. Sekarang saya lebih memikirkan kesehatan saya, keluarga, orang-orang yang menerima saya, dan yang terakhir, akhirat. Dulu saya tidak pernah memikirkan akhirat. Dulu yang dipikirkan hanyalah selagi hidup ya udah, yang penting bahagia. Sekarang udah memikirkan yang namanya kalau besok saya meninggal, hari ini hal baik apa sih yang udah saya lakukan? Saya sudah membantu orang-orang belum sih di hari ini? Atau hari ini saya sudah membuat orang bahagia belum ya? Itu yang saya pikirkan sekarang. Bukan lagi tentang kesenangan diri yang dulu saya pernah lakukan. Rasanya berat banget untuk proses perjalanan hidup ini. Tapi hikmah baik tersebut yang membuat saya kuat sampai detik ini. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup saya membuat saya bersyukur dengan adanya HIV di tubuh saya. Kemudian yang berubah dari hidup saya itu adalah bagaimana cara memilih pergaulan, memilih teman yang bisa diajak untuk bercerita, yang diajak untuk bermain. Saya sekarang lebih selektif untuk memilih pertemanan. Karena pada dasarnya, pertemanan yang buruk akan mengantarkan kita juga kepada hal-hal yang buruk. Dan itulah yang berubah dalam hidup saya pada saat ini. Dan alhamdulillah, saya sekarang dikelilingi oleh teman-teman yang mensupport saya, positive vibe, dan bahkan mereka tidak ada diskriminasi sekecil apapun terhadap saya. 6 bulan berproses sebagai seorang HIV positif, saya tidak menyesal. Saya tidak marah, saya tidak kecewa dengan diri saya, dan bahkan saya bangga dengan diri saya untuk saat ini. Ternyata hikmah baik tersebut sudah saya dapatkan. Doa ibu saya sudah terkabulkan insya Allah, dan sekarang saya bahagia berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan bahkan saya bisa membantu sesama manusia. Banyak orang di luar sana yang tidak paham tentang virus ini. Mungkin dengan konten-konten saya, mereka lebih paham bagaimana cara menyikapi seorang dengan HIV positif, dan bahkan bagaimana proses penularannya. Banyak hal yang ingin saya bagikan di sosial media ini. Perubahan-perubahan besar tersebut yang membuat saya kuat sampai detik ini, dan semoga perubahan tersebut akan terus mengalir dalam hidup saya. Libatkan Allah dalam proses kehidupan ini, jangan tinggalkan Allah dalam selangkah pun kita berjalan di dunia ini. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hidup harus bahagia, teman-teman. So, teman-teman semua, semoga cerita ini bisa dijadikan sebagai pelajaran hidup dan motivasi untuk kita semua tetap menjadi versi terbaik menurut diri kalian pribadi dan Tuhan kita tentunya. Jangan pernah hiraukan omongan orang lain, cercaan orang lain, bullying orang lain, jangan pernah difikirkan, karena kita hidup untuk Tuhan kita, bukan untuk manusia. So, thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe, di like, di share videonya, dan sampai jumpa di next content. Bye-bye!